Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat berhari Minggu, salam sehat berlimpah berkat. Hari Minggu Paskah kelima tahun Am, 7 Mei 2023, saya Romagus CSSR mengajak saudara-saudari kembali merenungkan kutipan Injil Yohanes bab 14 ayat 1 sampai 12. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke sana." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu telah melihat, pasti mengenal juga Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkan Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama engkau, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Siapa yang telah melihat aku, dia juga telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang tinggal dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, kutipan Injil Yohanes bab 14 ayat 1 sampai 12 ini seringkali dikutip dalam misa-misa requiem untuk mendoakan, untuk menguburkan orang mati, orang Katolik yang telah meninggal, supaya tidak gelisah, supaya tetap percaya kepada Tuhan yang adalah jalan kebenaran dan hidup. Tetapi saudara-saudari, tentu saja firman ini tidak hanya relevan dalam konteks misa requiem atau misa mendoakan arwah, tapi dia sangat relevan sepanjang hidup. Sebab Yesus yang adalah jalan kebenaran hidup adalah Dia yang kita ikuti sepanjang hidup. Dia yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, percakapan Yesus dengan Thomas berkembang menjadi pewahyuan diri Yesus yang sangat penting dan mendasar untuk hidup beriman setiap pengikutnya. Anda dan saya tentu saja. Dimulai dengan anjuran untuk tidak gelisah, sebuah nasihat yang penuh penghiburan. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku.
Mereka dianjurkan atau diteguhkan untuk tidak gelisah hati. Yesus akan segera meninggalkan para rasul, tetapi akan datang kembali dan membawa mereka ke suatu tempat di mana Yesus berada, dan Yesus menyediakan tempat bagi mereka. Itu mengapa tidak perlu gelisah. Para rasul juga diminta untuk pergi kemana Yesus pergi. Keterangan terakhir inilah saudara-saudari yang menimbulkan tanda tanya bagi Thomas. Bagaimana kami bisa ke sana? Sebab kami tidak tahu engkau kemana. Bagaimana mungkin para murid pergi kalau tidak tahu kemana Yesus berada dan kemana Yesus akan pergi? Dari percakapan inilah, saudari-saudara, kemudian muncul pewahyuan Yesus yang sangat penting dan sangat mendasar untuk kita. Sebuah pewahyuan yang sangat indah untuk didengarkan, yang sangat meneguhkan iman. Lebih-lebih dalam situasi gelisah, lebih-lebih dalam menghadapi saat-saat yang berat, lebih-lebih saat menghadapi kematian. Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Sungguh pewahyuan yang luar biasa. Pewahyuan yang memberikan peneguhan, pewahyuan yang memberikan kepastian. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dengan sabda ini ditegaskan bahwa untuk sampai kepada Bapa, jalan satu-satunya adalah Yesus. Apabila seseorang telah mengenal Yesus, maka dia mengenal Bapa juga. Pernyataan ini ternyata kurang dipahami oleh Filipus, yang kemudian meminta supaya tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tapi Yesus kemudian memberikan pernyataan pewahyuan lagi. Barang siapa melihat aku, melihat Bapa. Kesatuan antara Yesus dengan Bapanya dipertegas lagi. Jadi dari satu perikop ini, saudara-saudari, kita kemudian mendapatkan dua pewahyuan sekaligus. Yang pertama, bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan yang kedua, bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Siapa yang melihat Yesus, dia telah melihat Bapa. Saudara-saudari, umat beriman terkasih, dari sinilah setiap orang beriman yang percaya kepada Yesus akan dimungkinkan juga sampai kepada Bapa melalui pribadi Yesus Kristus. Dan bila sampai ke rumah Bapa melalui Yesus, maka orang itu memasuki hidup kekal, hidup bahagia bersama dengan Bapa surgawi. Kebahagiaan abadi karena diikut sertakan dalam wafat dan kebangkitan Kristus, menjadikan orang beriman diselamatkan. Saudari-saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan kita yang telah memanggil kita menjadi anak-anak-Nya, yang telah memanggil kita untuk mengikuti Dia, yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya melalui Dia dan dalam Dia kita sampai kepada Bapa. Karena Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yang kedua, mari kita juga bersyukur, saudara-saudari, bahwa kita telah dibaptis menjadi pengikut Kristus. Sebab dengan baptisan itu kita meneguhkan iman kepada Dia yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan yang ketiga, saudari-saudara, ini adalah tugas kita, tugas seumur hidup, tugas yang tidak mengenal kata pensiun, untuk mewartakan, menghadirkan Kristus di tengah dunia. Dia yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Melalui cara hidup, melalui kesaksian hidup kita, bahwa kita ini sungguh-sungguh pengikut Kristus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup.
Dengan kesaksian hidup yang baik dan benar, saudari-saudara, kita akan semakin menghimpun, merangkul sebanyak mungkin orang untuk juga menerima Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Semoga dengan demikian saudara-saudari kita tidak menjadi gelisah, kita tidak menjadi khawatir dan cemas, kita tidak menjadi takut dalam menjalani hidup dengan segala suka dan dukanya. Dengan catatan bahwa segala sesuatu, pengalaman kita sepanjang hidup ini, apapun bentuknya, suka dan duka, untung dan malang, gembira maupun sedih, kita melihat semuanya itu sebagai perjalanan menuju kepada Bapa. Kita percaya kepada Tuhan Yesus yang meneguhkan kita untuk mewarnai, untuk meneguhkan, untuk juga bercermin kepada Dia yang menjalani hidupnya di tengah dunia tidak dengan baik-baik saja. Sebab kalau dunia baik-baik saja, tidak perlulah Yesus datang. Dan kalau semua orang sudah menjadi orang saleh, maka kita tidak membutuhkan juru selamat. Tapi justru sebaliknya, saudara-saudari. Justru karena kita ini manusia, dengan segala macam kemanusiaan kita, maka kita butuh Dia yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Percayalah dan tetaplah setia mengikuti Dia. Niscaya hidupmu akan bahagia. Selamat beribadah, selamat berhari Minggu, selamat melayani dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus, jalan kebenaran dan hidup, memberkatimu selalu. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh percaya kepadamu sebagai jalan kebenaran dan hidup kami. Mampukan kami untuk mengenali lebih dalam pribadi Mu yang adalah jalan kebenaran dan hidup kami, dan kuatkan kami untuk setia hidup di jalan yang telah Engkau tawarkan kepada kami, agar hidup dan kesaksian hidup kami senantiasa menghadirkan dan mewujudkan kehendak-Mu yang kudus. Terpujilah nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.